107,9 RJFM, Radio Komunitas Pendidikan. Oke, Bapak Dewa, Wilujeng Enjing. Saya sapa dulu Kang Dewa lah, ya, Bapak Dewa Bezana di Kota Sukabumi tentu saja. Juga kepada teman-teman di Kota Sukabumi yang sedang menonton atau menyaksikan ya, video ini live. Mudah-mudahan sehat sebelum kita melaksanakan aktivitas di Senin ini tanggal 29 ya. Mudah-mudahan sadayana dilancarkan, tidak ada halangan apapun. Meskipun sebetulnya ya pasti aya wayam nanti halangan banyak. Maksudnya bukan halangan tapi masalah ya memang mesti dihadapi masalah itu, jangan di apa ya, karena sebetulnya kita ada di dunia ini pun masalah sebetulnya. Gitu Kang Dewanya. Jadi adanya Kang Dewa di dunia ini masalah ya. Punten abdi ta acan tiasa naon dialog lagi ya, ngawangkong deui. Aya wae lah kegiatan. Begitu ya. Oke teman-teman yang belum tahu ya di tentang Kota Sukabumi, pada tanggal 1 April nanti Kota Sukabumi ini sudah memasuki usia ke 110 tahun atau 1,1 abad ya, 1,1 abad. Nah mungkin teman-teman di Kota Sukabumi tentu saja memiliki keinginan ya, ataupun memiliki semacam hope ya, hope itu harapan, bagaimana di masa 1,1 abad Kota Sukabumi ini atau 110 tahun Kota Sukabumi. Tentu saja keinginan-keinginan ini ya keinginan yang baik ya, atau yang bagus ya. Begitu, kita nanti akan mengupas selama setengah jam lah live tentang apa ya, salah satu gagasan atau ide yang sudah dicetuskan oleh teman-teman kita kelompok milenial di Kota Sukabumi. Kelompok milenial ini adalah generasi Y lah, setengah ya. Kemudian dengan Z utamina. Nanti akan ada lagi katanya generasi alfa. Artinya kita kembali ke A, ke awal ya. Saya tidak tahu ya. Kita tidak akan tahu seperti apa nanti ketika dunia diisi oleh kebanyakan generasi alfa. Namun tentu saja segalanya itu memang pasti kita lalui ya. Satu hal yang memang tidak bisa kita elak, seperti yang sudah dan pernah dikatakan oleh salah seorang filsuf Yunani, boys, yaitu Herakleitos Pantarai kai udin menei ya. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu change ya. Change itu berubah detik ke detik, menit ke menit ya. Bahkan kalau jangan jauh-jauh melihat hal yang ada di luar kita lah, kita melihat ke diri kita saja, itu setiap detik, itu setiap menit, setiap waktu, setiap saat, apalagi mengabad-abad atau berpuluh-puluh tahun, nampak sekali ya perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita ini nampak sekali. Tinggawitan bayi sampai menua ini ya, itu satu hal yang memang niscaya dan tidak bisa ditolak oleh manusia sampai kapanpun. Nah jadi mungkin kita nanti akan banyak sekali menyaksikan perubahan ini memang cukup sporadis sekali ya, apalagi sejak ditemukannya hal-hal yang memang tidak bisa lepas tina disebut infotek, kemajuan informasi dan teknologi lah, yang memang betul-betul membuat kita berubah secara cepat ya.
utami nama tina hal-hal tina widang sosial ya. Kita lihat saat ini. Nah, jadi kita akan mengupas keinginan-keinginan atau cita-cita dan harapan yang dicita-citakan tentu saja oleh kita nanti di saat Kota Sukabumi sudah memasuki usia ke 110 tahun. Ini ada salah satu tulisan bagus nih. Malam saya publis di sebuah web ya. Jadi ada kelompok milenial Kota Sukabumi yang menciptakan lagu itu menjelang hari jadi ke 110 Kota Sukabumi. Ini terputus nih, mestinya Kota Sukabumi ya. Jadi kalau kota terlalu umum. Nanti diedit lah. Nah, jadi kelompok milenial ini di Luluguan ya, di Luluguan oleh Kang Lisan ya. Ya, Kang Lisan ini kalau di tulisan ini saya tulis itu CEO ya, The Pabukon Edutama. Memang sejak masih duduk di SMP mungkin atau di SMA ya dulu. Memang sudah selalu atau aktif di dalam kegiatan panalungtikan ya, penelitian tentang Kota Sukabumi. Bahkan di masa sebelumnya juga Lisan memang sudah menciptakan juga lagu ya tentang balai kota kalau tidak salah itu ya. Nah, saat ini Lisan menciptakan lagu mengenai moto Kota Sukabumi ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kreativitas kelompok milenial yang mesti kita acungi jempol atau patut kita kita apresiasi ya. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih muda ya, meskipun masih terbilang ya masih muda lah ya, namun memiliki tekad yang kuat, apalagi ini kecintaan kepada Kota Sukabumi hingga kelompok milenial ini menciptakan dan menyanyikan ya sebuah lagu tentang moto Kota Sukabumi, yaitu Heureuk Bager Repe Rapih. Ini adalah moto yang cukup cukup bermakna sekali ya. Jadi ingin di dalam moto ini ya kita menginginkan manusia-manusia yang ada di Kota Sukabumi ini hidup dalam kondisi yang sesuai dengan filsafat atau falsafah Kasundaan ya, silih asah asi asu, artinya tidak larut dalam gesekan dan konflik gitu kan. Kalau gesekan dan konflik itu di dalam kehidupan itu pasti ada karena salah satu hukum alam ini memang menyiapkan hal-hal yang sifatnya beda. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Namun jangan sampai perbedaan atau kebinekaan ini menjadikan kita larut dalam satu konflik atau satu pertentangan lah hingga ke konflik fisik misalnya. Karena salah satu hal yang bisa menghambat kita menjadi bangsa yang maju itu ketika kita memang selalu disibukkan oleh masalah-masalah perbedaan hingga muncul atau mencuat ke dalam konflik. Dengan konflik ini maka tujuan tinggi, cita-cita tertinggi bangsa kita yaitu menjadi bangsa yang besar akan sulit ya. Karena sesuatu itu akan menjadi besar ketika entitas-entitas atau hal-hal yang paling kecil di dalam satu wadah itu menyatu ya. Nah, hiji bahkan kita sering mengatakan ya siga sapu lidi lah. Ya, sapu lidi kan kalau dihijikan mah itu akan membentuk satu kekuatan, tapi kalau dipecah satu-satu itu bisa sih dipakai nojosan sampah kan, tapi fungsi sapu itu bukan untuk nojos ya, bukan untuk mencoblos ya, Kang Dewa kadenya. Fungsi sapu lidi itu untuk menyapu. Nah, sapu lidi itu akan jelas fungsinya untuk menyapu ketika ngahiji, artinya ketika bersatu.
ketika tidak pecah belah. Nah begitu ya. Jadi ini moto yang ada di logo Kota Sukabumi ya. Kita tahulah logo Kota Sukabumi itu ada kujang kan, kemudian ada padi dan kapas juga, kemudian ada tameng ya, perisai. Nah itu adalah simbol atau logo yang memang mesti kita terjemahkan, kita interpretasikan, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan. Ya misalnya kujang lah, kujang itu kan salah satu pusaka ataupun pakakas ya, pakakas di Sunda. Meskipun pada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa fungsi kujang itu sebetulnya untuk dibawa ke huma ya. Ke huma itu ke tempat menanam padi yang mengandalkan cai hujan ya. Itu untuk membersihkan gulma, jukut. Dan kujang itu memang bukan senjata ya. Bukan senjata, maaf, untuk membunuh, bukan ya. Tapi itu adalah untuk membantu petani di dalam kegiatan pertanian, salah satunya untuk membersihkan gulma ya. Makanya di samping kujang itu ada padi dan kapas ya. Padi dan kapas ini adalah simbol pertanian tentu saja, dan kebun ya. Nah jadi saat ini kita banyak sekali menginterpretasikan ya, menafsirkan sesuatu itu berdasarkan dugaan kekinian ya. Meskipun di masa lalu ya, kujang itu memang dibawa oleh masyarakat Sunda itu ke huma ya. Mentak di Sunda mah ya babasaan ya, kade cenah ulah pas ya, ulah konfliknya bisi pajauh huma ya. Pajauh huma itu artinya jauh dina rezeki sebetulnya ya, karena huma itu bagi masyarakat Sunda itu adalah sebuah sumber rezeki ya. Jadi ulah konflik bisi pajauh huma teh bisi jauh jeung rezeki ya, jeung naon nya jeung huma nya. Karena huma itu kan di dalam masyarakat Sunda itu adalah sumber untuk mengais rezeki. Padi kan di huma dihasilkannya. Nah jadi Kang Lisan dengan teman-temannya itu menciptakan lagu moto Kota Sukabumi. Nanti mungkin akan ditampilkan saat perayaan HUT ke-110 tahun Kota Sukabumi ya. Oke, kita lanjut nih, kita ipotona Kang Lisan ya. Nah jadi hal yang penting di dalam menyongsong bukan Indonesia tapi Kota Sukabumi sebagai di usia yang ke-110 ini memang mesti diisi dengan tentu saja hal-hal yang sangat positif ya. Salah satunya ini kreativitas di dalam menciptakan lagu tentang Kota Sukabumi ya. Mungkin sejak 4 tahun lalu ya kita memang mesti mengakui ya banyak sekali lagu-lagu bahasa Jawa ya. Lagu-lagu bahasa Jawa yang mengekspansi ke wilayah kita ya. Kita mesti akui lah ada yang banding kayak yang tanya. Saya sebetulnya tidak terlalu concern ya di dalam menyimak lagu-lagu seperti itu ya, bukannya anti ya, tapi nanti kita lebih asap kenado sumbang ya. Nah mungkin ya salah satunya karena pernah dipanggil juga kan ke istana kan. Nah kita sebagai orang Sunda memang mesti begitu. Dulu saat saya kecil ya di televisi itu kan dulu ada TVRI Bandung ya. Itu setiap malam itu selalu disajikan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu ya berbahasa Sunda ya. Saat ini mungkin sudah langka karena televisi juga sudah menasional kebanyakan ya. Walaupun di stasiun-stasiun radio tertentu mungkin lagu-lagu Sunda ini masih sering dinyanyikan. Nah ini adalah salah satu contoh bukti bahwa milenial di Kota Sukabumi ini
sangat antusias, kemudian memiliki kreativitas untuk istilah nama mempromosikan ya tentang kota Sukabumi ke luar. Karena dengan adanya lagu ini orang lain itu akan lebih mengenal kota Sukabumi. Kota Sukabumi memang kalau kita lihat potensi alamnya tidak seluas kabupaten, dan memang potensi alamnya juga sangat terbatas sekali ya. Namun tentu saja karena kota Sukabumi ini telah diproyeksikan di dalam setiap rancangan, kemudian di dalam rencana pembangunan utamanya itu adalah sebagai pusat pelayanan jasa, ya, pendidikan dan kesehatan. Jadi hal-hal tiga hal ini memang mesti menjadi fokus kita semua. Nah, tentu saja ketika kita tidak memiliki banyak sumber daya alam, maka yang mesti ditingkatkan adalah potensi manusianya atau SDM, sumber daya manusia. Dan sekali lagi, hal penting yang mesti kita terapkan di dalam kehidupan utamanya oleh masyarakat kota Sukabumi itu adalah tadi, aplikasikan moto kota Sukabumi, yaitu jangan larut di dalam sebuah konflik atau tong papaseaan lahnya. Kemudian usum pemilu mah wayahna meningkatkan tahan ya. Kemudian jangan memperbesar konflik, karena kita mesti berkaca kepada sejarah konflik yang melanda Eropa di abad pertengahan ya. Bahkan Eropa itu kan sampai awal abad ke-20 juga masih berkonflik ya. Masih papaseaan, anu dipaseakeun naon sih? Merebutkan sesuatu ya, merebutkan sesuatu wilayah. Kenapa Eropa dulu larut dalam konflik, kemudian melebarkan kekuasaan konflik itu, bukan kekuasaan ya, melebarkan konflik itu ke wilayah-wilayah lain satu ya. Karena memang mohon maaf ya, wilayah Eropa itu dulu sebelum era pencerahan, era Aufklärung ya, atau Renaissance ya, itu sumber daya alamnya sangat minim sekali. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya, maka di abad pertengahan di awal abad sebelum abad 17, sejak ditemukannya sistem navigasi, kemudian kapal laut ya, maka bangsa Eropa itu untuk mencukupi kebutuhan bangsanya itu dengan melakukan reconquista ya, atau penjelajahan ke wilayah-wilayah lain. Dan di dalam tubuh Eropa pun itu sampai saat itu masih terjadi konflik ya. Apalagi ketika muncul konflik horizontal antara kelompok cendekiawan ya, yang notabene mengagung-agungkan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan mereka kan ilmu pengetahuan itu mesti sekuler ya, artinya mesti betul-betul fokus untuk dunia ya. Kemudian mereka itu berkonflik atau dicurigai ya oleh kelompok agamawan. Nah, maka seolah-olah muncullah konflik antara ilmu pengetahuan dengan agama atau keyakinan saat itu. Padahal sebetulnya tidak ada ya, kita sebagai umat Islam apalagi di dalam Al-Quran sudah jelas sekali, wahyu pertama saja mewajibkan atau memerintahkan kita untuk membaca. Jadi di dalam Islam itu tidak ada pendikotomian atau pemisahan ilmu pengetahuan dengan keyakinan ya. Karena landasan keyakinan kita akan semakin kokoh atau kuat ketika keimanan kita didukung oleh argumentasi yang kokoh ya, argumentasi yang kokoh. Dan itu sudah dicontohkan sebetulnya oleh ulama-ulama atau cendekiawan muslim di abad pertengahan.
Nah, ketika di Eropa itu masih larut dalam konflik berkepanjangan, itu entah konflik antar wilayah, konflik kelompok, kemudian konflik antar penguasa dengan kelompok agamawan, ya. Di dunia Islam justru di abad pertengahan ini sedang memasuki masa keemasan. Karena ilmu pengetahuan betul-betul dijadikan landasan berpijak dalam kehidupan. Dan munculnya ilmu pengetahuan itu, ya, di abad pertengahan di dunia Islam yang dikemukakan atau yang dikembangkan oleh ulama-ulama Islam ini salah satunya dipicu oleh apa yang ada di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam ini untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian untuk mengeksplorasi alam itu dengan tujuan baik, ya. Makanya muncullah ulama-ulama yang mengkaji berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, ya, bahwa satu bangsa itu akan maju ketika betul-betul mengembangkan pengetahuan, ilmu, ya. Dengan ilmu lah kita akan maju, sama halnya dengan situasi yang terjadi di dunia Islam di abad pertengahan, ya. Ketika saat itu di Eropa justru muncul banyak sekali konflik, dan ini sangat tidak kita inginkan di masa kini. Kita justru larut dalam konflik seperti halnya Eropa di abad pertengahan, dengan hal-hal yang sepele, misalkan bisa memicu papasiaan, ya, bahkan sampai dugi ke mengorbankan pihak lain, misalkan. Sangat tidak kita inginkan, apalagi untuk kota Sukabumi yang dikenalnya sebagai kota yang ramah, ya, kota yang someah, ya, kota yang wargana teh hade kasemah, ya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi untuk menyongsong 110 tahun kota Sukabumi, milenial kota Sukabumi yang yang diinisiasi oleh Depa Bukon Edutama sudah menciptakan sebuah lagu yang yang diilhami oleh tadi moto kota Sukabumi. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan selain Kang Lisan, T.O.P, kemudian siapa lagi lah, banyak teman-teman Kang Lisan yang lainnya, ada juga nih milenial ataupun kelompok kolonial, ya, yang betul-betul menunjukkan kreativitasnya untuk kota Sukabumi ini. Dan memang sangat dinantikan sekali, ya, oleh pemerintah kota Sukabumi, ya, kemudian termasuk oleh semua warga kota Sukabumi. Nah, jadi sekali lagi untuk kota Sukabumi yang sangat sedikit sekali dengan potensi alamnya, maka yang mesti kita tingkatkan adalah potensi manusianya atau sumber daya manusianya. Tentu saja bukan dengan leha-leha duduk sambil duduknya ngawangkong pun tentu wangkongan yang ada kaitannya dengan pengetahuan, dengan ilmu, bukan ngawangkong ngagibahnya. Abdi mah Pak cenah upami teu ngagibah teh sok leuleus sapoe teu ngagibah teh nya ulah ngagibahnya. Jadi aya hal yang memang lebih positif untuk kita lakukan ketika ngawangkong pun, ya, atau diskusi pun membahas hal-hal yang memang selalu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Cuma ucapan lah, ya. Jadi ajakan bukan ucapan, ya. Begitu, ya, untuk memajukan satu kota kita memang mesti memajukan dulu manusia-manusianya. Nah, jadi kemudian saat ini kan kita melihat banyak sekali komunitas-komunitas yang lebih concern dan menjadi lebih mengerucut di dalam membahas kota Sukabumi ini. Mungkin nanti sekitar 10 bulan lagi, ya, ada nggak 10 bulan lah, ada
6 bulanan yang akan datang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kota Sukabumi ini. Tentu saja kita menginginkan kota Sukabumi ini menjadi lebih dikenal ya oleh orang lain, supaya apa? Supaya orang lain itu mau datang, kan jadi penasaran ya, aya naon di Sukabumi teh misalnya gitu, supaya mau datang. Dan ini mungkin akan menjadi nilai tambah juga terhadap ekonomi ya, karena dengan banyaknya pengunjung maka kemungkinan besarnya pengunjung itu kan datang ke Sukabumi pastinya anak acis ya. Dan kita memang mesti siap ya menjadi laden ya. Laden itu pelayan ya, melayani pengunjung ya, ketika pengunjung itu datangnya dengan santun ya. Dan kita memang mesti menerapkan hal itu, santun ya, sopan ya ketika datang pengunjung. Dan tidak menutup kemungkinan apalagi nanti ketika jalan tol itu yang menghubungkan pusat negara ya, atau Jakarta ke kota Sukabumi sudah masuk atau sudah sampai ke kota Sukabumi, maka dapat saja misalkan orang Jakarta itu makan ke kota Sukabumi makan siangnya, karena dengan jalan tol mungkin akan lebih cepat lah. Dan kita memang mesti siap ya dengan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, milenial utaminya ya, itu mesti siap, karena 20 tahun ke depan itu wilayah ini akan lebih banyak diisi oleh kelompok milenial, atau kalau dalam ilmu sosial mah disebut nanti bonus demografi ya. Usia produktif saat itu akan diisi oleh sekitar 80% kelompok milenial. Kelompok generasi X itu akan menjadi lebih sedikit ya.